Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek metodologi penelitian dan seminar dengan materi sebagai berikut. Dari jurnal FT Industri menggunakan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM dengan studi kasus PL2 Python Unit 3 Volume 1 nomor 1. ISN-nya ada 2622897 dengan penulis Dwi Prasetya Ika Widya Ardiani. Abstraknya, PTS adalah perusahaan yang memproduksi pipa baja sebagai perusahaan manufaktur. Perusahaan sangat bergantung pada mesin-mesin produksinya. Salah satu mesin utama di perusahaan ini adalah MIL 303. Namun, tingginya frekuensi, kegagalan, dan downtime menyebabkan produksi menurun. Penelitian ini menggunakan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM. Metode ini digunakan untuk menentukan jadwal perawatan mesin sekaligus dan interval waktu optimal. Oke, di pendahuluan diceritakan ada sebuah perusahaan bernama PTS memproduksi pipa baja yang digunakan untuk konstruksi dan alat tertentu. Contoh produk yang dihasilkan adalah pipa baja lapis seng atau galvanized pipe dan pipa hitam black pipe yang sesuai dengan standar nasional, internasional maupun standar dari PTS sendiri. Adapun standar nasional dan internasional yang diacu di PTS antara lain ASTM A53 Steel Pipe of General Application, BS EN 10255 Steel Tube Suitable for Welding, SNI 0039 atau Galvanized Steel Pipe for Waterline, ASTM A252 atau Steel Pipe for Constructoral. PTS beroperasi 24 jam penuh setiap harinya. Mesin-mesin produksi di perusahaan ini antara lain mill, sliter, and facing, galvanizing, threading, SDR, hydrotest, dan mesin penunjang produksi yang lain. Proses produksi baja sangat tergantung kepada mesin-mesin tersebut. Namun tingginya frekuensi kerusakan mesin dan downtime membuat hasil produksi menurun. Mesin yang digunakan adalah mesin 303 yang menurut jurnal memiliki tingkat rentan yang rusak. Berikut adalah mesin 303 yang dipakai oleh PTS untuk membuat pipa besi. Berikut adalah tahapan membuat pipa baja. Pertama itu dari coil, lalu ke uncoiler, lalu di sharing dan welding, masuk ke akumulator dan diratakan, lalu dibentuk, di welding kembali dan dikuling, lalu dibentuk sesuai dengan ukuran dan standarnya. Setelah itu diukur dengan speed measuring, diratakan kembali, lalu dipotong sesuai dengan ukuran, lalu jadilah pipa-pipa yang akan diproduksi dan akan didistribusikan ke pabrik-pabrik atau tempat-tempat industri lainnya. Berikut adalah gambar Pareto kerusakan mesin. Berdasarkan ulasan di atas, penelitian ini mengusulkan manajemen perawatan mesin dengan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM. Metode RCM diharapkan dapat mengoptimalkan perawatan pada mesin kritis di lintasan produksi PTS berdasarkan kerusakan yang ada. Metode penelitian dilakukan untuk mengetahui bagian-bagian apa yang harus rutin diganti dan batas pemakaian serta lifetime bagian-bagian mesin mill. Hasil yang didapatkan setelah meneliti menggunakan metode RCM adalah dengan deskripsi sistem yang berfungsi untuk mengidentifikasi komponen-komponen dalam mesin dan cara komponen tersebut dalam beroperasi. Proses utama dalam pembuatan pipa ERW, HFW di mana slip coil atau strip coil dibentuk secara bertahap melalui sejumlah rangkaian coil, seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Untuk analisa failure mode effect, analisis FMEA menghasilkan nilai RPN (Risk Priority Number). Komponen mesin mill 303 yang didapatkan dari perkalian seperti occurrence dan detection.
Hasil perhitungan nilai RPM terbesar adalah komponen bearing drive roll accumulator dengan nilai 512. Ada juga 11 fault tree analysis atau FTA adalah suatu teknik komponen krisis antara lain yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang berperan terjadi kegagalan. Berikut adalah komponen-komponen mesin yang harus rutin diganti. Pertama ada bearing drive roll accumulator, selang analisis FTA, bearing gergaji, joint accumulator, pulley gergaji, dan limit switch carriage. Dari analisis FTA, diketahui bahwa penyebab utama downtime mesin mil 303 adalah mesin berhenti dan supply slip coil dan pipa berhenti. Mesin berhenti disebabkan oleh cut-off berhenti dan welding bermasalah. Supply slip coil dan pipa berhenti disebabkan oleh kick-out berhenti, run-out berhenti, dan akumulator berhenti. Hasil analisanya. Analisa preventive maintenance dapat ditentukan dari interval perawatan optimal untuk 11 komponen kritis di atas sebagai berikut. Bearing drive roll accumulator yaitu 504,65 jam atau 21 hari. Selang yaitu 7.911,3 jam atau 329 hari. Shaft gergaji yaitu 956,68 jam atau 39 hari. Bearing gergaji yaitu 155,16 jam atau 7 hari. Joint akumulator yaitu 740,44 jam atau 31 hari. Pulley gergaji yaitu 1074,68 jam atau 45 hari. Limit switch carriage yaitu 700,17 jam atau 29 hari. Fitting yaitu 369,65 jam atau 17 hari. Nipple yaitu 430,05 jam atau 18 hari. Solenoid kick out yaitu 1079,95 jam atau 45 hari. Motor run out yaitu 635,82 jam atau 26 hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata atau penulisan yang tidak dapat kita hindari karena saya mengambil bahan-bahan tersebut dari jurnal yang saya ingin ambil dan tertarik untuk dibahas. Terima kasih.